Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jarinya dikebawain, jempol ke atas, gini mesti digerak-gerakin cepat itu kaki. Jadi kita sering-sering ke pijit refleksologi. Dan bahkan ya misalnya pada orang yang sakit. Nih Dokter Jaya kan baru pulang dari Bali. Ya, seminggu ke Bali. Tapi gimana Dok Bali? Waduh, begitu. Ikut basah-basahan Bang nggak? Saya sampai di sana nggak lama kemudian ternyata hujan besar, Franky. Hujan besar ya dampaknya luar biasa. Naik gokar itu susah setengah mati. Ditunggu setengah jam nggak datang-datang. Banjir di mana-mana. Naik di beberapa tempat. Taksi online Dok. Iya. Dok, ini sebelum saya lupa, ini dapat pesan. Minta katanya ada yang nontonin kita, namanya Muhammad Sahrul Ramadan, minta kita kasih say hi gitu kan. Ya, say. Jadi untuk Muhammad Sahrul Ramadan, saya ucapkan terima kasih ya buat atensinya terhadap X Undercover, karena katanya menurut pengakuan saudara Muhammad Sahrul Ramadan sudah nontonin dari awal katanya. Wah, ini. Dan terima kasih juga. Ya. Terima kasih juga buat yang sudah komen-komen. Ya, tapi kalau ya kita dengan mohon maaf sangat banget, kita nggak bisa menuhin seluruh kemauan yang komen ya Dok ya. Ya. Karena kenapa nggak bisa? Ya karena di satu sisi yang satu pengen begini, satu sisi ini, ya udah kita apa adanya aja. Nanti lama-lama kita jadi komen mulu, nggak ada pembicaraan. Ya. Tapi memang kita harus balik dulu kepada konsep kita. Konsep kita podcast tuh memang ada beda Dok ya. Kita bukan podcast yang istilahnya interview. Enggak. Kita podcastnya dokter bilang model ngobrol di warung kopi. Jadi kalau ngobrol di warung kopi, terserah Dokter Jaya. Dokter Jaya mau ngomong. Tapi singkongnya nggak pernah. Nah, bukan Dok. Itu bagian logistiknya nggak pernah ngasih ke kita lagi nih Dok. Juga nggak tahu kenapa dulu. Padahal dikasih Dok. Ada jadi, singkong, ada kopi ya. Jadi kalau ngobrol di warung kopi, ya kita saut-sautan Dok. Nggak usah kita nunggu gimana, karena istilahnya nggak peduli istilahnya orang lain lagi gimana-gimana, karena kita yang penting ngisi bahwa omongan ini tetap pada tema, cuman ya kadang-kadang kelihatannya kayak apa namanya, kurang tertib Dok ya. Ya pokoknya ngobrol, tapi yang penting satu Franky, memberi edukasi supaya orang makin lama makin pintar gitu loh. Soalnya ada juga orang yang bikin podcast tuh ngomongnya tuh bikin orang jadi makin bodoh, Franky. Itu ya, aja. Mudah-mudahan kita bukan di kelompok yang itu Dok. Tapi ya jadi hari ini kita ngebahas yang saya mau ingetin dulu, mengembalikan memori Dokter Jaya, anak Jakarta Pusat. Sekolah Budut. Ya. Dekat Pasar Baru. Ya. Dokter Lapangan Banteng lebih dekat ini. Ya, Lapangan Banteng itu mah daerah enggak kan, dari Budut Tomo, lurus tuh Lapangan Banteng, belok kanan kan Pasar Baru. Iya, itu biasa kalau kita tuh kalau pas lagi istirahat, lompat ke belakang langsung ke Gang Kelinci. Bami Gang Kelinci. Tapi sebelum Bami Gang Kelinci, ada toko sepatu langganan saya Dok. Dari saya kecil terkenal dengan buatan sendiri. Inisialnya SLS. Saya nggak boleh sebutin Sin Liseng. Karena nanti dianggapin promosi. Gitu Dok. Tapi sekarang masih ada lagi? Masih. Dan saya tetap kalau beli sepatu untuk keperluan kerja ya, sepatu kulit itu spesialnya tuh. Kalau nggak salah dia bikin sendiri. Nggak tahu udah import atau udah ekspor atau belum, saya nggak tahu. Tapi ada satu yang menarik dari toko sepatu ini Dok. Wah. Dokter Jaya sekarang kan tahu banyak sekali sepatu import, branded, yang harganya mahal banget. Sin Liseng menjaga dengan harga yang dalam tanda kutip menurut saya reasonable dah. Antara kualitas sama harga imbang. Bahkan saya bilang lebih parah lagi. Kalau sepatu yang branded itu
kita belum bosan udah rusak, sepatu Sinliseng SLS tadi, ini kita nggak apa-apa kan sebutin namanya, karena kita tidak mendiskreditkan ya. Sepatunya ini kita udah bosan belum rusak-rusak. Ya tapi arahnya lain nih Franky. Kalau sekarang ya, kalau orang disuruh milih nih, beli sepatu yang nggak ganti-ganti, sama sepatu yang 5 tahun atau 3 tahun harus ganti, orang yang milih yang kedua Franky. Orang sekarang kayak gitu, karena dia mau model yang baru. Coba kamu nanti bikin survei, mau kita misalnya ada anak nih mau ulang tahun, saya kasih satu sepatu yang bisa 20 tahun gak rusak-rusak, mahal ya. Yang ini yang harganya juga mahalnya juga sama, tetapi 5 tahun tuh dia udah rusak. Yang mereka pilih yang kedua. Iya. Tapi percaya sama nggak saya. cocok sama zaman dulu, Dok. Ya itu zaman dulu. Zaman dulu kan dokter tahu pengiritan. Kalau perlu seragam bekas kakaknya turun ke adik. Buku bekas kakaknya turun ke adiknya. Sepatu juga kalau bisa begitu kali, Dok ya. Tapi ya saya senang dengan sepatu itu karena sepatu itu sangat cocok dengan ya anatomi kaki saya kali ya. Ya itu, tapi itu menunjukkan kamu selera tua, Franky. Kalau selera muda tuh senang berganti model, Franky. Saya yang model juga ada, Dok. Cuman tetap saya beli. Karena apa? Karena untuk kerja itu awet. Jadi dan satu hal lagi, kalau dulu kan dia bikin tuh full atas bawah sampai dia punya solnya bawahnya tuh kulit. Sampai kadang-kadang kulitnya tuh dulu kan jalanan masih belum bagus, Dok ya. Kadang-kadang sampai bolong. Nah, kalau bolong baru ganti tuh. Anak-anak sekarang mungkin nggak tahu bahwa sepatu bawah tuh kulit dan itu bisa bolong karena sekarang karet. Nah, tapi satu hal yang saya mau bahas sama Dokter Jaya di sini. Nah, ini sekarang udah masalahnya Dokter Jaya punya penjelasan. Dulu solnya sepatu itu ada bagian, kan tapak kaki kita begini, Dok. Iya. Ini jempol nih, deket jempol sini kan ada cekungan. Yeah. Zaman dulu tuh solnya tuh ada, Dok, buat nahanin cekungan di sini, sehingga kita tapaknya tuh lebih enak. Yeah. Sol sepatu sekarang ininya rata dan itu membuat kalau nggak salah ya, menurut pemikiran saya, membuat kita jalan lebih capek tuh. Benar nggaknya nggak tahu. Ya mungkin. Tapi sebenarnya gini ya, kalau mau ada sejenis sepatu yang baru, yang model yang baru dan itu mahal banget. Itu mereka tuh dia jondolannya itu yang di tengah itu ada disesuaikan dengan posisi dengan bentuk kakinya, Franky. Kaki kan ada orang yang kalau kita misalnya napak seluruhnya itu nggak ada cekungan, itu namanya leper. Ceper. Oh iya, ceper. Ada yang kakinya melengkung sekali sehingga ada pinggangnya gitu ya. Tapi ada juga yang di tengah-tengah. Nah, jadi emang ada jadi dia itu jadi istilahnya apa ya? Disesuaikan dengan bentuk kakinya. Dicetak dulu kalau yang yang cekung ya di tonjolannya lebih gede gitu loh. Tapi kalau yang leper ya nggak ada tonjolannya gitu loh. Nah, sekarang kan masalahnya kan udah namanya udah fabrikasi, dia udah bikin aja, dia hantam aja semua sama gitu loh. Tapi pribadi Dokter Jaya lebih senang yang ada bantalannya cekungan tadi atau yang teplek aja rata? Enggak, sebenarnya bukan soal, kalau saya sih bukan urusan gituan. Yang penting kalau dipakai enak, dipakai jalan enak. Karena gini kan kita sebenarnya pakai sepatu tuh ada dua macam. Ada dipakai sepatu untuk cuman jangka pendek, misalnya antara dari rumah ke kantor, kemudian di kantor kita lepas tuh sepatu. Tapi ada juga orang yang pakai sepatu sepanjang hari tuh sepatu harus dipakai. Misalnya sales yang setiap hari kemana-mana terus pakai sepatu, nah itu udah pasti jadi beda dong. Dia mesti sepatu yang lebih nyaman buat sepatunya, karena itunya kan dia pakainya lebih banyak, lebih lama. Sekali waktu kita mesti cek juga tuh ya, sepatu-sepatu large-nya tentara ya. Iya. Dalamnya kayak gimana, Dok ya? Ada tonjolannya nggak ya? Kan dipakai setiap hari tuh. Dari pagi sampai itu nggak sempet dia lepas tuh. Nah, iya, tapi kalau salah bentuknya itu ya, salah strukturnya itu bisa sakit kakinya dia. Dan ada beberapa orang tuh sampai saya sering kali ketemuinnya pasien ya, kakinya sakit. Yang pertama itu, aduh di kaki gua kenapa nih, terutama daerah tumit, Franky. Jalan sampai, terutama kalau pagi-pagi, bangun pagi begitu, kayaknya sakit gitu. Sampai kemudian sampai terpinjang-pinjang, Franky.
Nah kalau pasien yang seperti itu, yang saya lakukan pertama kali adalah saya bilang, lo pergi ke rumah sakit dulu deh, ronsen deh. Karena di ronsen tuh dok ya? Iya, karena seringkali kadang-kadang yang sakit itu penyebabnya tuh ada tonjolan tulang lagi. Kan kita punya tumit tuh di bagian paling belakang tuh. Ada tonjolan tulang di sebelah atas, ada yang tonjolan di bawah. Nah kalau ada tonjolan itu ya udah jelas sakit. Oh, jadi keadaan abnormal. Ya, jadi itu dia nusuk otot. Nah itu makanya sakit. Setiap kali menjejak ke itu sakit. Tapi kadang-kadang nggak ada tonjolan tulang, tapi ada peradangan di bagian bawah. Nah itu juga bisa bikin sakit. Kadang-kadang orang tuh udah menjadi dokter buat dirinya sendiri kan dok? Ya. Dia bilang apa? Rematik gua. Rematik. Tadi kan kita makan, tahu kan yang si Pamela ngomong? Iya. Dulu penyakitnya dia kayak gitu. Ganti sepatu, beres. Ya. Tapi dokter dia anjurannya apa? Lo nggak ke dokter periksa dulu. Juga. Karena kalau misalnya emang tulang kan kita tahu sebabnya apa. Tapi kalau nggak pun di rumah sakit tuh biasanya tuh yang paling banyak ternyata sebenarnya bukan tonjolan tulang lagi. Kebanyakan tuh peradangan pada urat yang ada di telapak kaki. Urat ya dok ya? Ya. Jadi sebenarnya gini, kita punya kaki itu kan jarinya ada 5. Iya dong. Jadi kecuali kamu. Kamu kan jarinya lebih. Saya yang kiri 5, yang kanan 6 dok. Oh. Jadi 11. No, paroksi berarti. Enggak, saya surplus dok. Jadi sebenarnya begini, itu kaki itu di bagian belakang itu tumit. Itu calcaneus itu namanya tumit. Di atasnya tuh ada talus. Talus itu yang nanti nyambungnya ke tungkai bawah itu ya. Iya. Nah, ke depan itu ada jari telapak kaki kan. Tulang telapak. Habis tulang telapak baru jari-jari kaki kan. Iya. Nah di bagian bawah itu ada uratnya, Frankie. Uratnya tuh dia urat dari nempel di tumit. Dia terus kemudian ke depan dia jadi bentuknya kayak kipas gitu. Terus masing-masing kemudian masuk ke jari masing-masing di pangkal jari sini. Ini antara tangan sama kaki mirip tuh dok? Sama. Jadi dari sini nih dari sebelah sini nih. Kemarin kita bahas tuh dok ya. Ini kan tumit nih ujungnya. Ini kan jari-jari nih. Ini jari-jari. Ada urat yang jalan dari sini mengipas, melebar, terus kemudian masing-masing masuk ke jari-jari ini. Ke sini, ke masing-masing jari tadi ya. Nah, lempengan ini, urat ini itu namanya plantar fascia. Fascia itu artinya urat telapak kaki. Nah, urat telapak kaki sebenarnya yang gede itu di tengah, ke yang itu di pinggir kanan ada, di pinggir kiri ada. Yang gedenya? Iya, ada 3. Yang paling gede di tengah. Tengah dari sini, dari ujung masuk ke jari ke depan, masuk ke jari-jari, nempel di sini. Masuk ke jari-jari semuanya. Nah, terus yang ada di sebelah kanan jaga kanan, yang di sebelah luar jaga satu juga. Jadi ada 3 sebenarnya, seperti kayak 3. Kayak bebek punya itu dok. Nah, yang ini namanya aponeurosis. Itu aponeurosis plantaris. Jadi artinya seperti kayak urat telapak kaki lah. Nah, saban kali kita napak, ya kan napak kan kita kan pasti bergerak dong. Iya. Telapaknya. Berubah. Nah, itu tergang gitu loh. Nah, kalau dia udah keseringan tertarik, kadang-kadang ada robekan atau meradang karena trauma berulang. Kebayang nggak misalnya orang dia tentara nih, lari terus, atau dia pelari jarak jauh, lari terus, itu kan setiap kali lari kan ininya pasti kan main. Uratnya tuh pasti kan tarik ulur, lama-lama tuh di daerah yang tempat nempelnya di telapak itu yang putus, meradang, putus mikro, putus sedikit atau dia meradang, ya itu yang bikin sakit. Oh, jadi ada keadaan di mana jadi ada yang luka dalam lah dok ya? Iya, luka dalam. Uratnya itu agak teregang, ada yang robek beberapa serat begitu. Sakit. Nah, biasanya sakitnya pagi-pagi. Begitu bangun, begitu napak, kenapa gue sakit ya gitu. Kadang-kadang begitu dia jalan atau lari, sakit juga gitu loh. Rasanya kagak enak dekat daerah tumit di bawah.
Padahal tumit di situ kan, di bagian tumit itu sebenarnya ada daging atau ada apa sih? Di bawahnya ada lemak, Kulit, lemak. Terus ya itu si aponeurosis tadi, si urat tadi. Itu tulang di atasnya. Jadi kalau dia ada yang robek-robek tadi, waktu dia ketekan nih dok, itu bikin rasa nggak enak. Iya, sakit kan biasa kan kalau dia melakukan terjadi peradangan, yang terjadi apa? Peradangan kan biasa kalor, dolor, rubor, kolor, dia kemerahan. Kalau dipegang mungkin panas, sakit. Ya itu yang bikin dia sakit. Dan itu tahu nggak, menyerangnya itu sampai 40% orang tuh pernah mengalami itu, Franky. Sekali waktu jalan tuh sakit. Iya. Itu artinya apa? Udah overuse. Terlalu sering kepake. Dan biasanya itu ada pemicunya. Pemicunya apa? Pemicunya pertama usia. Orang tua ya udah dipakainya udah lama kan. Biasanya lebih rapuh lah itu orang tua. Orang kegemukan. Tahu kan, gemukan kan dia pasti tekanan lebih. Nahanin berat badannya lebih berat. Orang yang overuse apa? Orang yang olahraga yang kakinya banyak dipakai, misalnya atletik. Orang balet, lari jarak jauh, tentara, orang yang suka baris-baris, pokoknya suka pakai, pokoknya beban kaki gitu loh. Jadi orang kegemukan, orang hamil. Jadi orang yang menggunakan kakinya cukup banyak nih dok, dan rutin nih dok ya? Iya, terus begitu. Itu ada resiko luka dalam tadi dok ya? Iya. Istilah saya luka dalam tuh dok ya? Iya, itu pokoknya dia teregang. Nah, lama-lama dia bisa aja kan mengalami kerobek atau peradangan di situ. Nah, itulah yang dibikin sakit. Itu namanya plantar fasciitis. Itu fascia atau urat. Plantar fascia. Jadi artinya telapaknya mengalami peradangan uratnya. Nah, plantar fasciitis itu tuh lumayan banyak yang kejadiannya, Franky. Tadi dokter bilang 40%. 40% orang udah pasti kena dalam satu. Banyak banget. Enggak. Pada satu waktu dalam kehidupannya dia pasti pernah kena begitu. Cuman habis begitu, ya udahlah gua kagak enak, udah dia istirahat sebentar, dia bisa bayar sendiri. Karena itu kan gara-gara overuse pada waktu itu kan. Tapi sebentar dok, saya mau pastikan dulu. Ini rasa nggak enaknya bukan di tumit nih dok ya? Tumit bagian bawah. Iya. Atau nih dok ya, ini anggaplah nih ya dok, ini tumit nih dok ya, ini tumit, ini kan deket-deket tumit nih dok. Tumit itu di dekat, ya itu ini kan tumit nih dok. Ya di situ. Di sini. Situ. Jadi dekat arah belakang. Dan ini kejadiannya orang bisa berulang nih dok sakitnya. Bisa. Bisa sakit, bisa sembuh, bisa sakit, bisa sembuh ya. Berulang. Nah, saya pernah tuh dok kayaknya dok. Pernah, pasti pernah. Rasanya sakit gitu. Terus biasanya kamu urut-urut atau apa ya udah hilang. Kadang-kadang di istirahatan juga hilang. Biasanya nih pada umumnya ya, itu 25% hilang dalam 1 bulan pertama. Saya kalau udah kayak gitu, saya menjalankan hobi saya dok. Tidur. Udah sembuh sendiri. Berapa hari udah tidur terus aja udah. Gitu. Sembuh emang tuh. Tapi bisa berulang tapi ini dok. Bisa, itu kan karena dia overuse pada saat itu. Sebenarnya kan prinsipnya dia punya kemampuan untuk regenerasi atau memperbaiki diri. Kan karena hal-hal yang istilahnya urutannya sama kayak tadi, rematik lah ataupun apa, tapi karena ada urat-urat cedera di dalam dok ya. Ya karena overuse. Nah itu biasanya gini, ada orang yang nggak pernah ngalami itu. Karena kenapa? Karena dia begitu dia misalnya di olahraga, dia nggak over. Olahraga istirahat. Sebelum olahraga dia peregangan. Nah yang orang yang gitu-gitu biasanya melupakan peregangan. Oh, jadi artinya dia tidak melakukan pemanasan awalnya sehingga urat-uratnya nggak siap. Ya. Oh, jadi kalau dia lakukan sesuai SOP olahraga harusnya ya kecil resikonya dok ya. Ya. Nah sekarang masalahnya begini, kalau dia itu mengalami itu, ada beberapa kejadian yang mereka tuh kadang-kadang suka salah ngobatinnya. Iya dok. Sama begini, begitu dia sakit gitu, ada 2 tipe orang nih. Tipe yang pertama kayak kamu, gue istirahat aja deh. Tidur. Selesai. Tapi kalau istirahat seperti itu adalah satu ekstrim. Dia istirahatin begitu, emang dia sembuh. Tapi otot kamu jadi lemah.
Habis begitu kalau kamu kemudian mulai bergerak lagi seperti normal, kamu jadi sakitnya bisa lebih parah. Tapi yang kedua, jadi benar tapi kurang sempurna gitu dok ya. Yang kedua, habis begitu dia nggak perlu sakit, udah gua lawan deh, terus aja bisa dia olahraga lari, udah sakit begitu, terus aja dia hantam terus begitu, itu bisa parah, robeknya makin parah lagi. Saya pernah nganjurin sama si Pamela, kan dia pernah kayak tadi cerita sama dokter tuh, saya bilang apa, ganjel tuh, tumit, sama yang lebih empuk-empuk. Itu menolong nggak dok? Menolong. Benar ya artinya? Iya. Tapi jadi artinya gini, itu dua ekstrim yang salah. Satu ekstrim itu tidak menggerakkan sama sekali, terus-terusan sehingga akhirnya menyebabkan ototnya jadi lemah, sehingga itu nanti kalau dia sampai kambuh lagi dia lebih parah. Yang satunya lagi itu udah sakit gitu terusnya dibablas sama dia dibablas, terusnya dia olahraga terus, tapi dia tetap nggak ngurangi aktivitas, bahkan dia tambah. Itu bisa jadi parah bener, nanti akhirnya robeknya makin parah. Yang bener adalah mesti diistirahatkan sementara, dibiarkan, berilah dia kesempatan untuk healing. Nah caranya di telapak kaki itu bisa dipakein plester, di sekitar tumit, telapak itu di plester, pokoknya dia seperti imobilisasi gitu loh. Didiamin sementara aja beberapa hari, supaya memberikan kesempatan dia kalau misalnya ada robekan dan segala macam, dia akan memperbaiki diri sendiri. Jadi artinya kita istirahat tapi tetap beraktivitas ya, bukan kayak saya ya. Dan sama sekali bukan stop. Artinya dia tetap dengan kondisi begitu dia berjalan tetap, cuman tidak diforsir gitu. Kalau mesti berdiri ya dia berdiri segala macam. Jadi supaya dia tuh masih normal gitu. Dan kasih fasilitas mungkin spon atau apa supaya mengurangi rasa sakitnya tadi dok ya. Berarti rada benar saya dok ya. Ya. Nah itu kesalahan satu. Kesalahan yang kedua, wah kayak gitu tuh yang tadi kamu ngomong. Udah kalau gitu gua kasih yang empuk-empuk aja deh. Yang sekarang kan di sepatu ada yang jual tuh sol. Extra sol. Masukin sol. Nah, tetapi salahnya kenapa? Sol, kadang-kadang ada juga yang beli sepatu. Wah, gua pakai sepatu yang lunak deh, yang di bawahnya tumpuk gitu. Nah, sekarang begini masalahnya. Itu bisa benar, bisa enggak. Kan kenapa? Sekarang coba ya, kalau kondisi gitu, kamu berdiri pakai kaki telanjang, angkat satu kaki nih, satu kaki angkat. Kamu berdiri di lantai. Kamu kan tegak kan? Artinya stabil. Tapi satunya lagi, kamu ambil ada busa yang lembek, kamu berdiri di atas gitu, kamu bisa berdiri stabil nggak? Nggak bisa. Nah, kalau kita kesalahan pakai sol yang di bawah itu yang tidak stabil, itu malah bikin plantar fasciitisnya makin parah. Karena dia kagak stabil, goyang. Yang benar adalah mesti cari sol itu yang memang tidak terlalu lunak tetapi bisa menyanggah supaya yang itunya tidak teregang gitu. Jadi solnya tuh ada cekungan yang gini lah dok ya. Ya, tapi itu mesti dicoba. Karena kali gini, ada sekarang itu ada sepatu yang namanya sepatu solnya pakai ortodontik, ortotik misalnya namanya ortotik. Jadi emang dia bikin khusus untuk ngobatin orang yang begituan, ada yang dengan sol khusus, tidak terlalu lunak, tetapi juga tidak terlalu keras, tetapi dia mengikuti ini. Yang keras itunya dok, harganya, harganya keras itu dok. Enggak, itu memang itu soalnya personal kan bikinnya. Iya. Yang begitu. Jadi maksudnya kadang-kadang orang suka salah. Wah ini bagus deh, dia beli sepatu itu, ternyata dia bukan makin bagus ya, jadi makin parah. Saya ingat saya dulu pernah sampai ngeganjel ya dok ya. Saya beli apa ya, semacam karet latex ya dok ya. Soalnya tuh latex yang agak empuk, supaya nggak sakit tumitnya. Ya tapi tidak terlalu empuk, nggak boleh terlalu empuk. Nggak terlalu empuk. Saya masih belum kepikiran itu. Saya pikir ini sol sepatu saya udah aus.
Kan sol sepatu bawah yang berhubungan dengan jalanan dan sol sepatu yang di dalam kan. Ini yang di dalam udah mulai tipis nih saya pikir nih. Nah, itu saya bilang. Enggak, tapi kalau kebetulan dia beruntung kayak Pamela, dia pakai ganjelan, hilang, ya berarti dia cocok gitu pas gitu. Iya. Itu, tapi kan kadang-kadang ada orang yang udah beli sepatu gini udah mahal, ternyata gue masih tetap sakit. Yang ini malah makin sakit gitu. Nah, yang disalahin sepatunya. Kalau dia pernah kalau kita bilang dia bobotnya lebih berat, sampai sekarang kan nggak berobat tuh bobot. Sekarang udah nggak sakit-sakit lagi dia. Ya, tapi belum tentu, Frankie. Kalau dia belajar ilmu meringankan tubuh. Oh itu. Tahu nggak istilahnya apa meringankan tubuh? Apa? Ginkang. Nah, di Kopiho. Oke. Jadi kita harus cari sol sepatu yang cocok nih ya. Ya. Nggak perlu mahal tapi yang penting cocok. Ya. Nah, nggak boleh terlalu empuk, nggak boleh terlalu keras juga karena nggak nolong kalau kerasnya sama nih dok ya. Berarti ada market bagus buat nanti bisnis nih dok. Apaan? Ya itu, bikinin sol sepatu yang nggak terlalu empuk dan nggak terlalu keras karena ya kita tadi saya bilang kan sol sepatu sekarang tuh cenderung untuk flat dalamnya tuh. Kita bikinin yang kayak begitu, ada tonjolannya di sini, ada ininya cekungannya buat jaga si tumitnya dengan baik. Ada satu lagi bikin sepatu yang dalamnya isinya duri, Frankie. Hah? Isinya duri. Duit kali. Duri. Iya buat apa duri dok? Buat itu buat orang India. Kamu belum pernah ya lihat di India tuh orang tidur itu benar-benar tidur di atas duri, Frankie. Di atas paku. Brahmana itu. Ada, saya pernah ketemu. Ketemu orang di pinggir jalan tidurnya di bantal kayak begitu. Duri itu bukan gambar, Frank, itu beneran ada. Fakir, tapi dia Brahmana. Nggak, saya pikir itu cuma di komik-komik aja, dok. Enggak ada. Saya udah pernah ke India soalnya satu bulan tuh kalau di India ya. Iya. Saya pikir di Pasar Baru. Yang namanya orang yang kayak begitu, antus dia tiup trompet tuh ada kobra keluar itu benar, Frank. Ada itu di pinggir jalan, Frank. Tapi mendingan nonton di YouTube aja lah kalau ke India, dok. Nggak bagus. Banyak promosi yang kurang menarik tuh, salah tuh yang bikin YouTube-nya dicariin yang jelek-jeleknya aja tuh. Dok, ada satu lagi nih dok. Penanganannya dok. Tadi dokter Jan udah kasih sedikit, nanti mungkin ada lanjutannya. Tapi saya mau tanya dulu. Ada orang yang menganggap bahwa dia harus lakukan jalan di atas kerikil-kerikil yang kalau perlu yang agak tajam. Apa akibatnya dok kalau kita latihan jalan yang di atas kerikil-kerikil yang agak tajam ataupun di atas batu sikat lah ya? Enggak, sebenarnya gini, kalau yang kerikil tajam itu orang bukan sakit plantar fasciitis, dia nggak akan lakukan itu. Yang plantar fasciitis itu yang mereka sering lakukan adalah dia beli bola tenis, Frankie. Bola tenis diinjak sama dia, digulung. Jadi dia gulung-gulungin kakinya. Di telapaknya itu, di telapaknya digulung-gulung kayak gituan. Itu yang sering dilakukan, bukan yang pakai benjol-benjol. Yang benjol-benjol itu buat pencegahan supaya dia nggak kesemutan di kaki. Jadi artinya kalau orang melakukan jalan di atas itu tuh dok, di atas tadi yang tidak rata lah ya, itu bukan bisa buat nyembuhin. Bukan, itu sih sebenarnya seperti kayak akupressure, Frankie. Tapi nggak ada efek jeleknya. Nggak ada efek gitu. Selama dia itu nggak tajam bener ya. Karena kalau yang tajam bener bisa bikin luka, dan kalau orang kencing manis kan bahaya. Kan ada dok yang batunya licin itu nggak apa-apa. Ada dua nih dok yang saya pernah dapat informasinya. Pertama, batunya batu split. Dokter dia tahu ya kalau batu split ya. Kalau orang-orang teknik pemborong tuh tahu. Batu split tuh batu ancuran yang dipakai buat campuran ngecor. Pasti kan tajam-tajam tuh. Tapi licin lah. Enggak licin. Kalau itu bahaya. Ada lagi yang licin. Dokternya kan ke rumah saya tahu ya, di depan tuh ada batu sikat tuh, dok. Batu kecil-kecil. Yang ada dua, ada yang saya batu sikatnya ada yang di semen, ada lagi yang saya aur kan. Ada satu tempat saya aur supaya bisa kita jalan di situ. Nah, itu ada pengaruhnya juga, tapi bukan buat nyembuhin. Bukan, itu sih lebih seperti kayak untuk buat ngurut kaki aja supaya buat ngurut kaki. Itu sih nggak ada masalah, Frankie. Asal jangan tajam aja itu.
Tapi kalau yang orang yang plantar fasciitis ini yang mereka lakukan itu biasanya bola tenis atau bola golf. Kalau dia mau lebih mantep pakai bola golf lebih kecil. Tapi biasanya bola tenis aja udah cukup digiling-giling. Cuman salahnya begini, kan di situ sebenarnya kalau dia raba telapak kakinya itu ada daerah yang paling sakit. Daerah mana tuh, Dok? Ya di dekat-dekat telapak sini, dekat pangkalnya. Daerah situ-situ juga lah ya. Ya di situ kalau dilihat itu yang paling sakit, jangan ditekan sama bola itu di daerah yang paling sakit. Kalau bisa makin robek. Mesti di depannya. Jadi di sebelah sini, misalnya sini sakitnya di depannya. Yang diurut-urut di daerah-daerah lain, jangan diturut dari yang sakit karena itu bisa memperparah, malah dia kagak baik nanti. Tapi batu sikat yang kecil-kecil udah nggak pernah saya injek-injek lagi sekarang, Dok. Tapi sebenarnya sekarang ada juga yang bentuknya lain, bentuknya sepatu, Frankie, atau sandal. Sandal yang dalamnya ada benjol-benjolnya tuh. Ya udah lama tuh promosinya tuh. Ada juga yang bentuknya seperti kayak papan, tapi ada benjolan dari kayu. Itu juga sama sih sebenarnya prinsipnya. Tapi saya nggak kuat tuh, Dok, pakai yang sandal benjol-benjol. Yang zaman dulu lebih parah kan, plastik tuh benjolannya. Jadi kita itu harus dibiasain dulu tuh. Iya, karena nggak biasa, Frankie. Tapi sih sebenarnya pada prinsipnya kalau gitu sih sama aja kamu ngurut kaki gitu. Itu bagus juga sih sebenarnya. Tapi bukan tujuan buat plantar fasciitis. Plantar fasciitis itu cukup dengan bola. Nggak terlalu ekstrim lah ya. Bola kalau pakai bola tenis itu kan ya lumayan empuk ya. Digulung gitu seperti itu. Tahu nggak kenapa saya nggak jalan-jalan di atas batu sikat yang seaur-aur tadi, Dok? Kenapa? Dulu kan waktu masih baru kan bersih. Sekarang Miko suka kencingin. Tapi kemarin saya lagi pas ngangon si Miko masih Mola ketemu. Ada yang suka nonton kita. Kaget ngeliatin Miko Mola. Kok gede katanya ya? Ya saya bilang, ini 40 kilo lebih satunya. Si Miko-nya 40 berapa? 48 lah ya. 46-48 lah. Jadi kita jangan ngobatin dengan cara kita adu sakit lah ya. Iya. Kadang-kadang kan kita ngerasa, oh kalau lagi sakit kayak gitu dipencetin tambah sakit enak pasti sembuh. Iya. Itu apa namanya tanda kutip satu hal yang salah, Dok ya. Iya. Malah tambah gede robeknya. Dan satu lagi sebenarnya begini. Kalau misalnya kita mesti cari sebabnya, Frank. Kalau misalnya sebabnya itu adalah karena kegemukan, ya mau ya kurangi berat badan. Karena kalau enggak juga olahraga, misalnya olahraga kitanya olahraga ya barangkali dikurangi olahraganya, jangan sampai diforsir seperti itu. Karena prinsipnya yang begituan itu bisa dicegah dengan cara tuh ada istirahat, Frank. Misalnya lari misalnya 2 jam lari, istirahat sebentar itu mengurangi beban. Nah, satu sebenarnya begini. Tumit itu punya dua urat sebenarnya. Urat satu itu adalah urat betis, Frankie. Betis tempelnya ke tumit juga. Yang di bawah itu yang si plantar itu fasciitis itu. Jadi ke atas sama yang horizontal gitu, Dok. Nah, sebenarnya kalau yang di atas ini kuat, otot betis kuat, yang di bawah itu bebannya berkurang, Frankie. Oh gitu. Ditolong tuh ya. Tertolong. Makanya salah satu cara ngurangin kesakit di bawah itu adalah dengan menguatkan otot betis. Itu caranya. Jadi otot betis harus diregang supaya otot betisnya kuat supaya mengurangi beban ke bawah. Caranya apa? Caranya begini. Kita berdiri dekat dinding. Kita miring ke dinding. Tunggu. Kita ngadep ke dinding, Dok. Bukan dinding di samping kita ngadep dinding. Berdiri. Terus tangan kita nempel ke dinding, miring. Kayak kita mau ngedorong dinding. Ngedorong. Tapi tumitnya tetap di sini. Oke. Jadi miring begini. Jadi ada sudut gitu, Dok. Sudut antara kepala sama kaki. Kaki dan sudut itu sudutnya kurang dari 90 derajat kan? Iya dong. Iya dong, antara telapak kaki sama badan kan jadi kurang dari 90 derajat kan? Nah, itu kan ketarik kan sini, otot sini. Nah, latihannya cuma begitu doang, Frankie. Itu caranya, Dok ya. Nah, atau kalau enggak punya seperti kayak papan yang miring begitu, kamu berdiri di atas papan itu dengan kaki
miring di papan segitiga itu loh, ngerti nggak? Tahu. Ya seperti itu. Jadi supaya kaki kita itu membentuk sudut. Iya. Gitu ya? Iya. Sudutnya berapa nggak usah kita tanya sampai wah. Ya jangan diforsir aja, pokoknya ininya aja. Sinus 30 dari sini. Wah. Pakai busur derajat capek. Oke, jadi itu latihan untuk memperkuat si urat betis. Iya. Supaya bisa menolong si urat fascia tadi ya. Oh, gitu. Nah, Dok, ada satu lagi, Dok. Sehubungan tadi dokter ngomong tuh. Telapak kaki kita dibikin sudut dengan dia punya tulang kering lah, Dok ya. Begini kan, Dok ya. Dokter nggak suka nonton sepak bola sih ya? Kenapa? Pernah nggak? Nonton? Kadang-kadang. Tapi bukan sepak bola yang nonton dokter tidur kan? Enggak, saya sih itu kan AC Milan saya pernah nonton loh. Asli di lapangannya loh. Di San Milan Siro. sana. San Siro. Nah, enggak, yang saya mau ngomong sama dokter gini, kan kalau kita anak-anak sepak bola kram, yang terjadi adalah kita punya telapak kaki didorong ke perut. Kita tiduran didorong ke perut. Itu secara ininya bener nggak tuh ya? Atau jadi saya juga ikut-ikutan kalau saya kram nih, Dok. Ya, saya nggak tahu. Tapi memang benar sih, kalau telapak kaki kita didorong ke perut, kram kita hilang. Tapi saya nggak tahu apakah itu ada resikonya apa enggak ya? Enggak ada masalah, Dok ya? Itu rilis untuk bikin dia jadi lebih lemes aja. Oh, jadi itu dipaksa untuk itu ya. Ini juga sama kira-kira, Dok ya. Jadi dikuatin di betis. Oke, jadi kalau kita misalkan kita sakit kayak gitu, Dok, kita kuatin si tulang otot betis. Otot betis dengan kuat dia bisa nolong si otot fascia tadi. Biasanya sih katanya batasannya sih sekitar 3 bulan, Bengi. Kalau 3 bulan atau udah sebulan juga, sebulan nggak baik-baik, apalagi 3 bulan sama sekali nggak baik, mendingan ke dokter lah. Ke dokter, karena dokter nanti biasanya sih kalau sama dokter entah di USG kakinya, di ronsen, MRI, nanti dia akan tahu tuh bener apa nggak. Terus bagaimana tahu itu bahwa itu plantar fasciitis bukan yang lain? Kan kamu bilang rematik dan segala macam. Iya. Gampang. Kita membedakannya nih, Dok. Cara ngetesnya, jempol kakinya dinaikin ke atas. Jempolnya doang dibikin tekuk ke atas gitu ya. Sakit nggak di bawahnya? Kalau itu plantar fasciitis sakit di bawah. Jadi bukan jempolnya ditekuk ke bawah, ke atas, tapi didongakin gitu ya. Didongakin. Kan itu ketarik. Kalau ketarik dia sakit, ada yang sakit, nah itu dia. Boleh nggak jari yang lain? Nggak, jempol. Jempol tuh soalnya itunya uratnya paling gede. Paling gede. Dan biasanya di daerah situ. Nah, tapi kalau di rumah sakit kan di USG atau di CT scan kelihatan tuh ada uratnya menebel, uratnya bengkak atau uratnya robek kelihatan. Dan kalau di ronsen ada tulang numbuh. Tapi biasanya gini loh, Franky. Kalau penyakit ini nggak dibiarkan jadi kronis, nggak diobatin lah, dibiarin begitu-gitu lama-lama kan itu kan urat itu kan nempel ke tulang, ketarik kan itu kan peregangan. Lama-lama tulangnya numbuh, Franky. Jadi durinya itu terjadi gara-gara kronis, Franky. Oh, tapi bisa nggak sih si urat ini kita latih supaya jadi lebih kuat? Kan tadi bisa. Urat betis bisa kita latih jadi lebih kuat. Bisa. Makanya itu kalau olahraganya. Maksudnya urat fascia tadi. Bisa. Makanya kaki itu harus diolahragain. Di jarinya dikeatasin, di jarinya dikebawain, jempol ke atas, gini. Mesti digerak-gerakin seperti itu kaki. Oh, jadi kita sering-sering ke pijit refleksologi. Dan bahkan ya misalnya pada orang yang sakit plantar fasciitis itu ada beberapa pijat kaki itu yang bisa dilakukan, dipijat untuk ngurangin ketegangan. Itu kan tekanan tegang di melakukan pemijatan. Tapi sebaiknya sih sebenarnya ke dokter dulu, udah tahu gitu. Sama dokter masih diapain? Kalau misalnya kayak gituan biasanya sih sama dokter cuma dikasih obat. Ada obat yang diminum anti sakit. Ada obat yang dikasih dioles di daerah situ, dioles jadi anti radang seperti kayak biasa lah cedera olahraga. Kasih anti radang begitu. Kadang-kadang kalau ada dokter juga yang suka disuntik. Sakit disuntik. Tapi bahkan bahasa jalan terakhir ada.
Enggak disuntik. Nah, terus kadang-kadang ada juga kalau ke fisioterapi dipanasin, kadang-kadang dikasih shock terapi pakai ultrasound, diiniin untuk ngurangin peradangan pada prinsipnya. Artinya kita gosokin pakai obat Arab gosok juga bisa tuh dok? Bisa pakai apapun, bahkan dengan kompres dingin juga ngurangi sakit. Nah, itu tapi itu kan jadi sebenarnya gini, jangan berfokus pada ngurangi sakit, karena ngurangi sakit penyebabnya kan belum beres. Ya yang paling penting tadi yang di awal, beri kesempatan dia sembuh dengan cara tidak diforsir tapi tidak diistirahatkan sepenuhnya juga gitu loh. Kalau kita untuk ngurangin sakit nih dok ya, kita rendam di air hangat deh kaki ya. Air dingin. Kalau air hangat nggak boleh. Di situ kan peradangan, banyak pembuluh darahnya melebar. Kalau dingin maksudnya air suhu normal nih dok ya? Atau air es? Oh air es. Jadi supaya dengan dingin gini kan tubuh kan merasa nanti gua kekurangan panas nih, panas gua ke ini kan. Dia kan mengkerutkan pembuluh darah. Peradangannya berkurang. Kompresnya kompres dingin, jangan begitu. Apa yang terjadi kalau kita pakai air hangat dok? Ya makin sakit. Makin sakit, bukan nyembuhin tapi makin sakit ya. Iya. Saya pikir tadi bisa bikin rileks kita. Gitu. Nah tapi gini, dulu waktu zaman dulu ya, waktu saya masih kuliah dulu, yang namanya kalau ada muncul tulang numbuh, yang disebut spur, ya tulang numbuh tuh karena ketarik gitu loh. Ya. Jadi tajam begitu, biasanya tajamnya itu di atas, yang tempat tulang betis itu otot betis tuh nempel sama yang di bawah tuh, di atas atau di bawah tuh ada tajam begitu. Kalau dulu dioperasi lagi, terus dipotong itu tulangnya. Kalau sekarang enggak, dianggapnya tidak ada gunanya. Yang kalaupun dioperasi itu jarang dioperasinya, bukan apa. Ini karena kalau terlalu tegang yang dioperasi itu uratnya itu yang dipotong lagi supaya jangan terlalu tegang. Dikurangin, dirilis tegangannya. Entah urat yang pelantar yang di bawah yang dipotong atau yang ke atas dipotong. Tapi itu enggak merupakan satu pilihan. Biasanya sih dengan pengobatan biasa, fisioterapi, terapi fisik beres, enggak ada masalah. Nah dok, kalau kita kan nggak semuanya nih istilahnya rajin mau ke dokter. Kita kebetulan menderita tuh sakit itu, plantar fasciitis tadi. Terus kita bandel nih, ngobatin juga enggak, tapi kita cuman ngurangin aktivitas. Dan lama-lama kan mungkin dia akan merasa sembuh ya dok ya? Iya, menyembuh, pelan-pelan menyembuh sih sebenarnya. Ini kan kayak tadi bisa berulang. Berulangnya itu bisa menjadi lebih fatal tadi dokter bilang. Tapi yang katanya sih kejadian kemudian jadi spur, jadi tulang itu cuma 10% lagi. Tapi tetap gede juga itu 10%. Nah dari 10% yang gitu, yang ada spur pun belum tentu ada gejala, belum tentu bikin sakit, belum tentu tonjolan tulang itu bikin sakit, belum tentu. Nah pertanyaan saya adalah, fatal apa yang bisa terjadi sefatal-fatalnya? Nggak bisa jalan. Lumpuh atau nggak? Bukan. Sakit, jalannya sakit. Sangat tidak enak untuk dipakai jalan. Tidak bisa jalan. Dia nggak bisa jalan. Dia jadi ini dulu udah baring aja di rumah. Kan itu kan kondisi yang paling parah. Kan kalau orang kerja kan juga nggak bisa. Jadi. Tapi tetap masih bisa disembuhin dengan catatan istilahnya penanganannya benar lagi dok ya. Iya. Cuman yang tadinya mungkin 3 hari jadi 30 hari gitu ya. Ya pokoknya sih ini adalah penyakit yang sebenarnya ringan, setiap orang bisa aja mengalami. Tapi jangan terlalu dianggap terlalu enteng juga kan, Bob. Kalau sampai nggak bisa jalan, ada orang yang sampai berobatnya setengah mati karena berulang lagi, sakit lagi, jalan pincang kan gak enak lah. Saya ingat dulu karena saya sudah memikirkan bahwa sol dalamnya itu terlalu tipis sudah, jadi dia kena sol bawah. Kalau kita jalan tuh nggak enak, sakit. Saya ganjal pakai spon sehingga enak lagi. Saya masih belum sadar bahwa itu adalah udah arah gejala plantar fasciitis. Nah, ya untungnya sembuh.
Akhirnya saya pikir-pikir daripada saya begini terus, sayang sama sepatu ini, tapi ganti sepatu. Ya memang harus ganti sepatu. Tapi kan dibilang juga kalau ganti sepatunya sembarangan juga nggak ada efeknya, sepatu yang disalahin padahal kita yang salah milih sebenarnya. Ya kan untungnya juga sekarang tuh orang kerja ke kantor jarang sudah pakai kayak sepatu. Saya kan masih sekarang kalau saya pergi ke kantor tuh ya masih tetap gunakan sepatu kulit tuh dok. Udah kebiasaan. Jarang saya pakai celana bahan, pakai sepatunya kan sekarang tuh banyak orang ke kantor pakai sepatu cats. Karena saya masih kejejelan zaman dulu, sepatu kulit, pantofel. Ya udah saya pakai itu aja. Cuman untungnya sekarang tuh termasuk di toko yang tadi tuh menyediakan sepatu kulit dengan bahan bawah karet yang empuk. Dan enteng. Kalau zaman dulu dokter tahu kan? Enggak. Berat dok. Tapi saya juga kalau sepatu zaman dulu yang saya paling nggak suka apa yang ujungnya lancip, Franky. Oh, kaki sakit tuh. Itu. Ada yang juga sampai lancip banget kan? Sepatu Abu Nawas. Saya nggak cocok karena kayak tadi dok. Jari saya lebih lebar daripada, bukan lebih lebar sih. Jari kelingking saya tuh itu apa nih? Double decker dok. Kasih ventilasi apa? Jadi kemarin saya kan lagi ada obrolan tuh, obrolan sepatu di Kelapa Gading. Beli satu dapat satu. Ini nih Pak cobain. Ya cukup cobain sepatu kanan aja saya bilang. Kalau kanan masuk pasti kiri masuk. Ya kan dokter lihat kan saya punya jari itu kan double decker. Bukan ke samping dia ke atas. Gitu. Okay. Pernah di ronsen nggak? Enggak. Namanya apa? Polidaktili dok. Enggak, itu sewaktu masih kecil dokter keluarga saya bilang dipotong aja. Tapi orang tua saya berkeras nggak perlu, ini satu yang aneh, ini suatu yang istimewa, biarin aja. Ada turunan nggak? Kalau dari sepupu, bukan sepupu ya. Sepupu bener. Sepupu ada yang seperti itu. Itu turunan. Tapi kan dia turunan dari kakek. Oh, dari kakek ya. Jadi ini anaknya tante saya gitu kan. Itu parah. Bukan parah sih artinya. Beda gitu sama saya. Begini dua, kanan kiri dan jempol. Gitu kaki. Ya, saya sekarang rasa malah ini kalau dulu kan waktu kecil malu ya diledek-ledekin, kalau sekarang malah bangga gitu. Ada satu yang istimewa dan ini saya kalau ikut Paralimpik mungkin bisa kali ya. Bisa nggak dok ya? Nggak termasuk. Kan katanya itu cacat. Nah saya Paralimpik bisa nih dok. Oke dok, jadi balik ke si plantar fasciitis tadi dok. Ini nggak satu yang fatal, tapi istilahnya mengganggu aktivitas kita, gitu. Nah, kapan kita harus ke dokter dan kapan kita nggak perlu ke dokter? Kalau ke dokter kalau sampai mengganggu aktivitas, itu mengganggu aktivitas. Yang kedua itu kalau selama 3 bulan nggak baik. Terlalu sering berulang juga mungkin. Iya berulang. Ya, pasti ada sesuatu yang lain. Karena gini, ada kondisi yang jauh lebih gawat dari itu. Kadang-kadang plantar fasciitis itu melanjut lebih jauh tuh sampai tumitnya tuh retak, Franky. Kok bisa? Bisa terlalu teregang, ketarik. Kalau bayang nggak seluruh berat badan kita kan ditanggung sama tumit. Sama kita jalan kan begini, tumit dia retak. Kalau yang kayak gituan kan itu ceritanya ortopedi lah. Spesialnya ortopedi punya urusan. Berarti kalau yang cewek-cewek pakai high heels jarang kena plantar fasciitis nih dok ya? Jadi gini, yang orang yang gampang kena plantar fasciitis itu adalah orang yang ekstrim. Ekstrim datar atau ekstrimnya terlalu lengkung kakinya. Termasuk yang tadi pakai high heels tadi. High heels kan dia punya pijakannya kan di jari kaki tuh. Di depan nih dok ya? Iya. Ini nggak nahan nih? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi pokoknya apakah dia teregang apa enggak, tergantung dia punya itu kuat apa enggak. Artinya walaupun dia tidak nahan, tapi tadi dokter udah sebutin teregang ya.
Oke. Dan ini nggak laki nggak perempuan nih dok ya? Perempuan lebih banyak. Perempuan lebih banyak justru. Perempuan lebih banyak. Orang hamil juga bisa kena. Gemuk juga itu jadi faktor. Jadi yang resiko tadi dokter olahraga dan pekerjaan. Overuse sama gemuk. Itu ya dok ya. Inti kita kelompokkan dua besar yang tadi ya. Oke. Kalau orang lakukan gerakan-gerakan yoga dok, kan kadang-kadang saya ngeliatin anak saya tuh sampai melenting bisa dok. Itu kan intinya bisa ketekuk tuh. Iya, itu mungkin yoga bisa ya. Tapi yang jelas yang termasuk resiko tinggi itu adalah balet, Frankie. Balet ya. Oh balet. Balet kan sampai kadang-kadang. Ya, jadi tadi udah mewakili orang yang pakai high heels. Iya. Jadi dia kan nggak pakai high heels tapi tetap di ujungnya situ. Makanya kalau cari pasangan jangan yang beda terlalu tinggi, Frankie. Dia pakai high heel kan gara-gara dia mau ninggiin sama. Menyamakan tinggi. Bukan kenapa-napa. Kalau dia tingginya udah sepantar, udah pasti istrinya juga nggak mau pakai high heel. Tapi dokter bukan ngasih saran ke saya kan? Nggak. Supaya nyari pasangan. Buat yang belum punya pasangan kan dok ya. Jangan sampai nyari yang bedanya terlalu jauh. Enggak, jangan sampai istilahnya yang udah punya pasangan nyari lagi gitu. Enggak, soalnya bener, kalau bedanya lebih dari 10 cm, apa harus high heel, Frankie? Karena kalau nggak imbang. Ya, kalau punya pasangan yang terlalu jauh bedanya, cuman kadang-kadang sering ngerasa kok tadi berdua kenapa sekarang jalan sendiri. Begitu dia nengok, nggak ada, ternyata di sini, di bawah, nggak kelihatan. Ya, tapi ya untungnya saya nggak terlalu tinggi, saya cuma 170 lebih sedikit. Ya, istri saya ya sekitar 160-an lebih ya. Dua-dua cocok, saya bisa cocok ngelamar jadi SPB, Sales Promotion Boy, istri saya bisa jadi SPG karena SPB itu minimum kalau yang toko-toko besar itu 168. Kalau SPG 160. Gitu. Oke dok, ada hal lain dok yang kira-kira untuk plantar fasciitis ini yang perlu dapat perhatian lain dok? Ya itu aja sih. Itu aja ya. Jangan obatin salah intinya dok ya. Oke, thank you dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!